Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM S1S12110. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas video 4 dari mata kuliah pemrograman perangkat mobile, di mana di sini tugasnya melanjutkan materi stopwatch dari perkuliahan kemarin. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjadikan PDF Hardware Android Developer ini sebagai acuan untuk menyelesaikan sisa codingan perkuliahan kemarin. Nah, di sini kemarin kita sudah sampai di halaman 133. Nah, sini saya akan coba running terlebih dahulu untuk codingan kemarin. Ya, saya hubungkan USB terlebih dahulu. Saya pilih oke. Nah, di sini saya coba running di handphone saya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada notifikasi install successfully. Nah, di sini saya coba start, stop, dan reset. Sudah berfungsi dengan baik. Namun di sini terdapat satu masalah, yaitu di mana ketika saya rotasi layar, nah maka stopwatch ini akan terreset kembali ke awal. Nah, setelah kita uji coba aplikasinya, di sini aplikasi berfungsi dengan baik. Dan di sini dapat di start, di stop, dan di reset. Atau mengatur ulang stopwatch tanpa masalah sama sekali. Dan aplikasi ini berfungsi seperti apa yang diharapkan. Tombol-tombolnya pun juga berfungsi seperti apa yang diharapkan. Dan tapi di sini ada satu masalah, di mana saat menjalankan aplikasi di perangkat fisik, aplikasi berfungsi dengan baik hingga seseorang memutar atau merotasi perangkat tersebut. Saat perangkat diputar, stopwatch disetel kembali ke angka 0. Ketika stopwatch sedang berjalan tetapi disetel atau dirotasi, maka akan kembali ke setelan 0 saat perangkat dirotasi. Di Android begini sangat umum terjadi aplikasi rusak saat Anda memutar perangkat atau merotasinya.
Apa baru saja yang terjadi? Jadi, mengapa aplikasi rusak saat pengguna memutar layar? Nah, yang pertama yaitu pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Metode run timer mulai menambahkan detik yang ditampilkan dalam tampilan text time view menggunakan detik dan variabel yang berjalan. Yang kedua yaitu pengguna memutar perangkat. Android melihat bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah, dan hal ini menghancurkan atau destroy the activity, atau menghancurkan aktivitas, termasuk variabel apapun yang digunakan oleh metode runtimer atau runtimer method. Yang ketiga, stopwatch activity kemudian dibuat ulang atau di-recreate. Metode onCreate dijalankan kembali dan metode runtimer dipanggil. Saat aktivitas telah dibuat ulang, detik dan variabel yang berjalan disetel ke nilai default-nya atau dari 0. Nah, ini dia detik disetel ke 0 dan berjalan disetel ke false. Hal ini karena aktivitas tersebut di-destroy dan dibuat ulang saat perangkat dirotasi. Di sini, memutar layar akan mengubah konfigurasi perangkat. Saat Android menjalankan aplikasi dan memulai suatu aktivitas, Android memperhitungkan konfigurasi perangkat, di mana dengan ini adalah konfigurasi perangkat fisik seperti ukuran layar, orientasi layar, dan apakah ada keyboard yang terpasang, dan juga opsi konfigurasi yang ditentukan oleh pengguna. Android perlu mengetahui konfigurasi perangkat saat memulai sesuatu. Saat memulai suatu aktivitas, karena konfigurasi dapat mempengaruhi sumber daya apa yang diperlukan oleh aplikasi, letak-letak yang berbeda mungkin perlu digunakan jika layar perangkat berbentuk landscape dan bukan potret, misalnya. Dan rangkaian nilai string yang berbeda mungkin perlu digunakan jika lokasinya is range. Nah, di sini konfigurasi perangkat mencakup opsi yang ditentukan oleh pengguna seperti lokal dan opsi yang berkaitan dengan perangkat fisik seperti orientasi dan ukuran layar. Perubahan pada salah satu opsi ini mengakibatkan aktivitas di-destroyed dan kemudian di-setel ulang. Keadaan suatu aktivitas. Saat Android membuat dan mendestroy suatu aktivitas, aktivitas tersebut berpindah dan diluncurkan, dijalankan, hingga di-destroy. Keadaan utama suatu aktivitas adalah saat aktivitas tersebut berjalan atau aktif. Suatu aktivitas berjalan ketika berada di latar depan layar, memiliki fokus, dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Aktivitas tersebut menghabiskan sebagian besar hidupnya di bagian ini. Suatu aktivitas mulai berjalan setelah diluncurkan, dan di akhir masa pakainya, aktivitas tersebut di-destroy. Nah, ini dia untuk tahapnya. Yang pertama, aktivitas diluncurkan, di mana objek aktivitas telah dibuat tetapi belum berjalan. Selanjutnya ada activity running, di mana aktivitas Anda menghabiskan sebagian besar hidupnya di sini. Nah, selanjutnya ada activity destroyed. Pada titik ini, aktivitas sudah tidak ada lagi. Suatu aktivitas sedang berjalan ketika berada di latar depan layar. OnCreate dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat, dan disitulah Anda melakukan penyiapan aktivitas normal. OnDestroy dipanggil tepat sebelum aktivitas dimusnahkan. Saat aktivitas berpindah dari diluncurkan, dari launch ke destroy, aktivitas tersebut akan memicu metode siklus hidup aktivitas utama, yaitu metode onCreate dan onDestroy. Ini adalah metode siklus hidup yang diwarisi activity dan dapat diganti jika perlu. Metode onCreate dipanggil segera setelah aktivitas diluncurkan. Metode ini adalah tempat melakukan semua pengaturan aktivitas normal, seperti memanggil set content view.
di sini metode on destroy adalah panggilan terakhir yang akan diterima sebelum aktivitas di-destroy. Ada sejumlah situasi di mana suatu aktivitas dapat dimusnahkan, misalnya jika aktivitas diminta selesai, jika pula aktivitas dibuat ulang karena perubahan konfigurasi perangkat, atau jika Android memusnahkan untuk menghancurkan aktivitas tersebut agar menghemat ruang. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana metode ini sesuai dengan status aktivitas di halaman ini berikutnya. Siklus hidup aktivitas dari menciptakan hingga di-destroy. Nah, yang pertama itu aktivitas diluncurkan. Objek aktivitas dibuat dan konstruktornya dijalankan. Yang kedua, metode onCreate dijalankan segera setelah aktivitas di-destroy. Maaf, metode onCreate dijalankan segera setelah aktivitas diluncurkan. Metode onCreate adalah tempat kode inisialisasi, harus ditempatkan karena metode ini selalu dipanggil setelah aktivitas diluncurkan, tetapi sebelum aktivitas mulai berjalan. Yang ketiga, suatu aktivitas berjalan ketika terlihat di latar depan dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Di sini suatu aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Yang keempat, ada metode onDestroyed. Nah, di sini metode on-destroy memungkinkan Anda melakukan pembersihan akhir seperti mengosongkan research. Selanjutnya, setelah metode on-destroy dijalankan, aktivitas dimusnahkan, di mana di sini aktivitas tersebut tidak ada lagi. Jika memori perangkat Anda sangat rendah, on-destroy mungkin tidak dipanggil sebelum aktivitas dimusnahkan. Metode onCreate dan onDestroy adalah dua metode siklus hidup aktivitas. Jadi, dari mana datangnya metode-metode ini? Nah, ini yang pertama, berikut disajikan diagram yang menunjukkan hierarki kelas. Yang pertama, kelas abstrak konteks, di mana antarmuka ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, di mana ini mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi, kelas, dan operasi. Lalu ada kelas konteks wrapper, di mana ini implementasi proxy untuk konteks. Lalu ada kelas konteks theme wrapper, di mana memungkinkan Anda memodifikasi tema dari apa yang ada di konteks wrapper. Selanjutnya ada kelas aktivitas atau activity class, di mana ini mengimplementasikan versi default metode siklus hidup untuk mendefinisikan metode seperti find view by ID dan set content view. Nah, ini dia ada metode siklus hidup aktivitas yang kemungkinan belum banyak mengetahui tentang ini. Dan yang ini merupakan bukan metode siklus hidup, namun tetap sangat berguna. Terakhir ada kelas aktivitas Anda, di mana sebagian besar perilaku aktivitas ditangani oleh metode superkelas yang diwarisi aktivitas pure activity yang hanya akan dilakukan untuk mengganti metode yang diperlukan. Sekarang setelah mengetahui lebih banyak tentang metode siklus hidup atau life cycle methods, mari kita lihat cara untuk menangani perubahan konfigurasi perangkat. Nah, pertama, save the current state atau simpan keadaan saat ini. Seperti yang telah kita lihat, aplikasi bermasalah saat pengguna merotasi layar. Aktivitas tersebut di-destroy atau dimusnahkan dan di-reset atau dibuat ulang. Yang berarti variabel lokal yang digunakan oleh aktivitas tersebut hilang. Jadi bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Cara terbaik untuk menangani perubahan konfigurasi adalah dengan menyimpan status aktivitas saat ini, lalu mengaktifnya kembali dengan metode onCreate. Untuk menyimpan status aktivitas saat ini, Anda perlu mengimplementasikan metode onSaveInstantState. Di mana di sini kita menyimpan status onSaveInstantState. Metode ini dipanggil sebelum aktivitas di-destroy, yang berarti Anda mendapat kesempatan untuk menyimpan nilai yang ingin dipertahankan sebelum nilai tersebut hilang.
Metode unsaved instance mengambil satu parameter sebuah bundle, di mana bundle ini memungkinkan Anda mengumpulkan berbagai jenis data ke dalam satu objek. Nah, ini dia untuk metode unsaved instance state-nya. Metode uncreate meneruskan bundle ke sebagai parameter. Artinya jika Anda menambahkan nilai dari running dan detik ke variabel uncreate, metode akan dapat mengambilnya ketika aktivitas dibuat ulang. Untuk melakukan ini, Anda menggunakan metode bundle untuk menambahkan nama pasangan ke nilai bundle. Cara tersebut berbentuk bundle.put name value, di mana bundle adalah name bundle dan tanda petik bintang adalah tipe nilai yang ingin disimpan, dan name value adalah nama dan tipe data atau nilai data. Nah, sebagai contohnya ini bundle put integer, second-nya sebagai nama dan nilai, dan seconds di luar ini sebagai nilai data. Nah, untuk lebih singkatnya seperti ini, aktivitas diluncurkan, lalu di uncreate. Setelah di uncreate, aktivitas berjalan. Nah, saat aktivitas running, di sini kita simpan onSave instance state, di mana metode onSave instance state ini dipanggil sebelum onDestroy. Ini memberi Anda kesempatan untuk menyimpan status aktivitas sebelum di-destroy. Inilah metode onSave instance state secara lengkap, yang dimana di sini kami akan menambahkannya ke main activity Java beberapa halaman ke depan. Nah, di sini saya akan menyimpan nilai detik dan variabel yang berjalan ke bundle. Kita simpan. Override. Sampai kita enter. Lalu public void on save instance state bundle favorite instance state. Ini adalah deklarasi metode onState. Ini adalah deklarasi metode onSave instance state yang digunakan untuk menyimpan informasi ke dalam objek bundle yang diberikan sebagai parameter. Dan objek bundle akan digunakan untuk menyimpan data yang ingin dijaga saat aktivitas di-create atau di-pause. Lalu di dalam kita simpan favorite instance state dot put integer seconds seconds, di mana ini adalah pernyataan yang menyimpan nilai variabel seconds ke dalam objek bundle dengan menggunakan kata kunci seconds sebagai referensi. Selanjutnya, saved instance state put boolean running. Ini adalah pernyataan yang menyimpan nilai variabel running ke dalam objek bundle, ke dalam objek bundle dengan menggunakan kunci running sebagai referensi.
Oke. Setelah kita menyimpan nilai variabel ke bundle, Anda dapat menggunakannya dalam metode onCreate. Nah, di sini kita restore the state in onCreate atau kita pulihkan status di onCreate. Seperti yang dikatakan sebelumnya, metode onCreate mengambil satu parameter sebuah bundle. Jika aktivitas dibuat dari awal, parameter ini akan bernilai 0 atau 0. Namun, jika aktivitas dibuat ulang dan ada panggilan sebelumnya ke onSave instance state, objek bundle yang digunakan oleh onSave instance state akan diteruskan ke aktivitas. Anda bisa mendapatkan nilai dari bundle dengan menggunakan metode dalam bentuk bundle.get dan nama. Daripada menggunakan tanda bintang, gunakan integer, string, atau yang lainnya untuk menentukan tipe data yang didapatkan. Di mana bundle sini adalah nama bundle, bintang ini adalah tipe nilai yang ingin digunakan, dan name adalah nama pasangan atau nilai yang ingin ditetapkan pada halaman yang telah ditentukan pada halaman sebelumnya. Misalnya saja untuk mendapatkan detik nilai dari bundle, Anda dapat menggunakan integer second sama dengan bundle.getInSecond. Lalu jika digabungkan, inilah tampilan metode onCreate kita sekarang, di mana kita akan menambahkannya di dalam main activity Java ini. Di sini kita tuliskan if set instance state sama dengan 0. Jadi ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah save instance state tidak nol, yaitu apakah ada data yang telah disimpan sebelumnya dalam objek bundle. Second sama dengan save instance state dot length second. Di sini, jika ada data yang telah disimpan dengan kunci seconds, nilai dari variabel second akan diambil dari objek bundle dan digunakan untuk mengembalikan nilai waktu yang sudah berjalan. Sama halnya untuk running, get boolean, di mana jika ada data yang telah disimpan dalam kata kunci running, nilai dari variabel running akan diambil dari objek bundle dan digunakan untuk mengembalikan status apakah waktu sedang berjalan atau tidak. Titik mana? Di sini kita telah memperbarui kode stopwatch activity atau main activity Java yang saya gunakan, sehingga di sini jika pengguna memutar perangkat atau merotasi, statusnya akan disimpan melalui metode onSaveInstant dan dipulihkan melalui metode onCreate, lalu diperbarui versi stopwatch activity Java untuk menyertakan perubahan. Nah, ini dicetak bold yang telah kita ubah, di mana ini di public void on save instance state. Di sini kita menyimpan satu variabel dalam metode save instance state.
Lalu di sini juga dipulihkan status aktivitas dengan mendapatkan nilai dari bundle. Nah, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba running lagi untuk updatean dari hasil rotasi ini. Nah, di sini sudah instruksi bahwa install successfully. Nah, sini saya coba start. Lalu ketika saya rotasi di sini titiknya tidak tereset lagi kembali menjadi 0, tapi tetap melanjutkan detik walaupun terrotasi atau kita memutar layar. Oke, kita stop. Lalu kita reset. Nah, selanjutnya apa yang terjadi saat Anda menjalankan aplikasi atau apa yang terjadi saat kita jalankan aplikasi tadi. Nah, di sini pertama, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch. Metode run timer mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan dalam tampilan text time view. Lalu yang kedua, pengguna memutar perangkat atau merotasi. Android memandang ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersiap untuk menghancurkan aktivitas tersebut. Sebelum aktivitas di-destroyed, onSave instant state dipanggil. Metode onSave instant ini menyimpan detik dan nilai yang berjalan ke dalam bundle. Ketiga, Android menghancurkan aktivitas tersebut lalu membuatnya kembali. Metode encrypt dipanggil dan bundle diteruskan ke metode tersebut. Yang keempat, bundle berisi nilai detik dan variabel yang berjalan seperti sebelum aktivitas dimusnahkan. Kode dalam metode encrypt menyetel variabel saat ini ke nilai dalam bundle. Dan yang kelima, metode runtimer dipanggil dan pengatur waktu melanjutkan dari bagian terakhirnya atau melanjutkan detik terakhir. Nah, tadi kita sudah uji coba aplikasinya. Nah, di sini ada lebih banyak activity dalam suatu aktivitas daripada create and destroy, atau daripada membuat atau menghancurkan. Sejauh ini kita telah melihat bagian membuat dan mendestroy siklus hidup dalam suatu aktivitas. Namun ada peristiwa lain dalam suatu activity yang mungkin ingin atau tertakani agar aplikasi berperilaku sesuai keinginan pengguna. Misalnya stopwatch sedang berjalan dan Anda dapat memanggil, di sini misalnya stopwatch sedang berjalan dan Anda mendapat panggilan telepon. Meskipun stopwatch tidak terlihat, stopwatch akan terus berjalan. Namun bagaimana jika Anda ingin stopwatch berhenti saat disembunyikan dan melanjutkan setelah aplikasi terlihat kembali? Nah, di sini ada start, stop, and restart. Untungnya, menangani tindakan yang terkait dengan visibilitas aktivitas dapat dilakukan dengan mudah jika Anda menggunakan metode siklus hidup yang tepat. Selain metode on-create dan on-destroy yang menangani siklus hidup aktivitas secara keseluruhan, ada metode siklus hidup lain yang menangani visibilitas aktivitas.
Secara khusus, ada 3 metode siklus hidup utama yang menangani kapan suatu aktivitas menjadi terlihat atau tidak terlihat oleh pengguna. Di sini ada on start, on stop, dan on restart. Sama seperti on create dan on destroy, aktivitas mewarisinya dari kelas activity Android. On start dipanggil ketika aktivitas terlihat oleh pengguna. Dan on stop dipanggil ketika aktivitas Anda tidak lagi terlihat oleh pengguna. Hal ini mungkin terjadi karena aktivitas tersebut tersembunyi sepenuhnya oleh aktivitas lain yang muncul di atasnya. Atau ada slide bar begitu, atau karena aktivitas tersebut akan di-destroy. Jika on stop dipanggil karena aktivitas akan dimusnahkan, on save instance state dipanggil sebelum on stop, dan on restart dipanggil setelah aktivitas dibuat dan tidak terlihat, sebelum aktivitas tersebut dibuat tidak terlihat lagi. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana hal ini cocok dengan on-create dan metode on-strike di halaman selanjutnya. Nah, siklus hidup activity yang terlihat. Kali ini pada bab ini kita akan mencoba on start, on stop, dan on restart. Di mana ada pun tahap yang pertama yaitu aktivitas launch, yaitu di mana aktivitas diluncurkan dan metode on create dijalankan. Di sini kode inisialisasi aktivitas apapun dalam metode encrypt akan dijalankan. Pada titik ini, aktivitas tersebut belum terlihat karena tidak ada yang panggilan ke onStart telah dibuat. Ini onCreate, lalu kedua onStart. Metode onStart berjalan, ini dipanggil ketika aktivitas akan terlihat. Setelah metode onStart dijalankan, pengguna dapat melihat aktivitas di layar. Metode on yang ketiga ada metode on stop, berjalan ketika aktivitas tidak terlihat oleh pengguna. Setelah metode on stop dijalankan, aktivitas tidak terlihat lagi. Yang keempat, jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on start. Dan yang kelima, aktivitas tersebut di-destroy. Kita perlu menerapkan dua metode lagi. Ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk memperbarui aplikasi stopwatch kita. Pertama, kita perlu mengimplementasikan metode on stop aktivitas sehingga stopwatch berhenti berjalan saat aplikasi tidak terlihat. Setelah kita selesai melakukannya, kita perlu mengimplementasikan metode on start agar stopwatch dimulai lagi saat aplikasi terlihat. Mari kita mulai dengan metode on stop. Jadi kita implementasikan on stop untuk menghentikan pengatur waktu. Di sini Anda mengganti metode on-stop di kelas aktivitas Android dengan menambahkan metode berikut ke main activity Java. Di mana ini untuk membangun metode on-stop di superclass aktivitas. Di sini kita akan memanggil metode on-stop di superclass, di mana kita perlu menambahkan baris kode setiap kali Anda mengganti metode on-stop untuk memastikan bahwa aktivitas Anda melewati langkah ini. Android akan menghasilkan pengecualian. Hal ini berlaku untuk semua metode siklus hidup. Jika Anda ingin mengganti salah satu metode siklus aktivitas dalam aktivitas Anda harus memanggil metode superclass. Kita perlu menghentikan stopwatch ketika metode onStop dipanggil. Untuk melakukan ini, kita perlu menyetel nilai boolean yang sedang berjalan ke false. Nah, di sini kita tambahkan override protected void protected
void on stop. Yang pernyataan ini memanggil metode onStop dari kelas induk untuk melaksanakan tugas-tugas default yang perlu, untuk predetik void onStop ini adalah deklarasi metode onStop yang dijalankan saat aktivitas berhenti. Metode ini adalah tempat di mana Anda dapat menambahkan kode yang akan dijalankan saat aktivitas berhenti. Nah, super onStop ini, pernyataan ini memanggil metode onStop dari kelas induk, yang biasanya app_complete_activity, untuk melaksanakan tugas-tugas default yang perlu dilakukan saat aktivitas berhenti, di mana ini untuk memastikan bahwa siklus hidup aktivitas yang benar telah diikuti. Dan untuk running false, dalam konteks ini, pernyataan ini menghentikan perhitungan waktu dengan mengatur variabel running menjadi false. Ini bisa berguna jika Anda ingin memastikan bahwa waktu tidak terus berjalan saat aktivitas berhenti. Jadi sekarang stopwatch berhenti ketika aktivitas sudah tidak terlihat. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyalakan stopwatch lagi ketika aktivitas sudah terlihat. Sebelum menambahkan kode implement the onStart, di sini kita harus mengimplementasikan sedikit mengubah metode lainnya sebelum kita mengimplementasikan metode onStart. Di mana di sini kita menambahkan variabel baru yaitu wasRunning untuk mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode onStop dan dipanggil sehingga kita tahu apakah akan menyetelnya agar berjalan kembali saat aktivitas sudah terlihat kembali. Nah, di sini saya akan tambahkan private boolean was running. Masih no usage. Nah, lalu kami akan memulihkan status variabel was running jika aktivitas dibuat ulang. Kita tambahkan di sini. Was running. Save. Instance state. That get boolean was running. Titik koma. Lalu kita menyimpan status variabel was running. Was running. Lalu kita catat apakah stopwatch sedang berjalan saat metode onStop dipanggil. Ini
Kita tambahkan was running. Lalu ya, setelah kita tambahkan beberapa codingan, sini kita bisa menambahkan dan menerapkan metode on start, di mana jika stopwatch sedang berjalan, maka dijalankan kembali. Nah, kode stopwatch activity yang diperbarui tadi di mana di sini kita menambahkan variabel baru was running untuk mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode unstop dipanggil. Lalu kita memulihkan status variabel was running jika aktivitas dibuat ulang, dan kita simpan status variabel was running dan mencatat apakah stopwatch sedang berjalan saat metode onStop dipanggil, dan menerapkan metode onStart jika stopwatch sedang berjalan, maka stopwatch akan dijalankan. Apa yang terjadi saat menjalankan aplikasi? Apa yang terjadi ketika aplikasi nantinya akan dijalankan? Yang pertama, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol mulai untuk menyetel stopwatch. Yang kedua, pengguna menavigasi ke layar beranda perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Yang ketiga, pengguna menavigasi kembali ke aplikasi stopwatch dan metode yang start dipanggil, proses berjalan disetel ke true, dan jumlah detik mulai bertambah lagi. Nah, kita langsung saja uji coba aplikasinya. Sambil menunggu. Nah, di sini sudah ada native install safety. Nah, saya coba start. Saya kembali ke home. Maka tetap akan berlanjut. Lanjut, di sini kita masuk ke stop the stopwatch if the activity pause. Kita hentikan stopwatch jika aktivitas dijeda.
di mana hentikan stopwatch jika aktivitas di jeda. Mari kembali ke aplikasi stopwatch. Sejauh ini kami telah menghentikan stopwatch jika aplikasi stopwatch tidak terlihat dan memulainya lagi saat aplikasi terlihat kembali. Kami melakukan ini dengan menggunakan metode on stop dan on start seperti ini. Mari kita buat aplikasi di mana memiliki perilaku yang sama. Jika aplikasinya hanya terlihat sebagian, kita akan menghentikan stopwatch jika aktivitas dijeda dan memulai lagi saat aktivitas dilanjutkan. Jadi perubahan apa yang perlu kita lakukan pada metode siklus ini? Sini kami ingin aplikasi stopwatch berhenti berjalan saat aktivitas dijeda dan memulainya lagi jika sedang berjalan saat aktivitas dilanjutkan. Dengan kata lain, kita ingin perilakunya sama seperti saat aktivitas dihentikan atau dimulai. Artinya daripada mengulangi kode yang sudah kita miliki dalam beberapa metode, kita bisa menggunakan satu metode saat aktivitas dijeda atau dihentikan. Dan metode lain saat aktivitas dilanjutkan atau dimulai, yaitu dengan menerapkan metode on pause dan on resume. Kita akan mulai ketika aktivitas dilanjutkan atau dimulai saat aktivitas dilanjutkan. Metode siklus hidup on resume. Aktivitas akan dipanggil jika aktivitas dimulai. On resume, aktivitas tersebut metode dipanggil setelah memanggil on start. Metode on resume dipanggil terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Artinya, jika kita memindahkan kode on start ke metode on resume, aplikasi kita akan berperilaku sama terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Ini berarti kita dapat menghapus on start dan mengganti metode menjadi metode on resume seperti ini. Bagaimana on start? Kita ganti menjadi on resume. Super on resume. Iya, was running sama dengan true. Kita dapat melakukan hal serupa ketika aktivitas dijeda atau dihentikan. Saat aktivitas dijeda, metode siklus hidup on pause activity akan dipanggil jika aktiviti dihentikan. Metode on pause aktivitas akan dipanggil sebelum memanggil on stop. Metode on pause dipanggil terlepas dari apakah aktivitas dijeda atau dihentikan, yang berarti kita dapat memindahkan kode on stop ke metode on pause. Sini kita delete metode on stop, kita ganti jadi on pause. Super on pause was running sama dengan running pause itu kan. Nah, untuk kode lengkap dari main activity Java dapat dilihat. Yang bisa kita samakan, sudah terdapat berbagai contoh penggunaan detik, penggunaan second, running, was running, lalu mendapatkan status stopwatch sebelum jika aktivitas telah dimusnahkan dan dibuat ulang, lalu menyimpan keadaan stopwatch jika hendak dimusnahkan, lalu kode aktivitas lanjutan. Itu tadi kita sudah menghapus on stop dan on start.
mengganti dengan on pause dan on resume, di mana jika aktivitas dijeda, maka stopwatch dihentikan untuk on pause sendiri. Nah, sedangkan on resume, jika aktivitas dilanjutkan, jalankan kembali stopwatch jika aktivitas tersebut dijalankan sebelumnya. Oke. Apa yang terjadi saat kita menjalankan aplikasi? Yang pertama, pengguna memulai aplikasi dengan mengklik start, lalu aktivitas lain muncul di latar depan sehingga stop activity terlihat sebagian atau sidebar. Saat stopwatch activity kembali ke latar depan, metode and resume dipanggil, proses berjalan disetel ke true, dan jumlah detik mulai bertambah lagi. Kita uji coba aplikasinya. Kita coba jalankan aplikasinya. Setelah apa yang kita lakukan perubahan, cukup lakukan banyak perubahan. Kita tunggu. Oke, sudah sukses. Kita coba start. Kita coba munculkan sidebar. Nah, tetap berjalan bagaimana mestinya. Kita coba kembali. Nah, on resume dan on pause-nya sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan. Terakhir, di sini saya ingin membacakan rangkuman metode apa saja yang telah kita gunakan di bab 4 ini. Yang pertama ada metode uncreate, di mana dipanggil ketika kita ingin menggunakan untuk pengaturan statis normal seperti membuat tampilan. Lalu ada on restart, di mana ini dipanggil ketika saat aktivitas Anda telah dihentikan namun sesaat sebelum aktivitas dimulai kembali. Lalu on restart atau dimulai ulang, ada on start saat aktivitas Anda mulai terlihat. Diikuti dengan on resume jika aktivitas berada di latar depan atau on stop jika aktivitas dibuat tidak terlihat. Lalu ada on resume saat aktivitas berada di latar depan, lalu on pause atau di jeda saat aktivitas Anda tidak lagi berada di latar depan karena aktivitas lain dilanjutkan. Aktivitas berikutnya tidak dilanjutkan hingga metode ini selesai. Selanjutnya ada on pause atau di jeda. Lalu ada on stop. Dan yang terakhir ada on destroy, di mana saat aktivitas Anda akan dimusnahkan atau karena aktivitas sudah selesai. Sekian dari tugas video keempat dari mata kuliah pemrograman perangkat mobile dari saya terkait aplikasi stopwatch sederhana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.